yang namanya bernama Jamaluddin itu. Nah, Qatar. itu dia meninggal itu ya sangat tragis lah. Seperti artinya, apa bisa ceritakan? Dia ya nekat bunuh diri. Ada yang bilang oh dia pesugihan gitu kan ada. Jadi saya mengundang Bapak untuk menetralisir. Sebelum kejadian meninggal atau kata Mas Tarno itu bunuh diri, itu Mas Jamal itu sifatnya atau tingkah lakunya seperti apa? Sepertinya lain, Pak. Nggih. Waktu pagi-pagi dia bilangnya itu mah ada siaran apa? Ada orang yang mau golok saya. Aku ngerasa ada kayak benda gaib ya, benda gaib yang buat ini nih, buat mencelakai dia, disuruh, seperti ada yang nyuruh ya, sosok iblis. Walila fi Quraisy abdil sirokahkullah, walila fi Quraisy abdil sirokahkullah, walila fi Quraisy abdil sirokahkullah. Demi Allah saya menemukan ini tanpa rekayasa di belakang situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ini muntah darah semua itu, muntah darah itu. Saya sudah di sini lama. Penduduk rumah ini. Ya. Kamu kurang ajar ya. Kamu yang kurang ajar. Ini sosok siluman. Saya rasakan sosok siluman. Assalamualaikum. Mangga Bu. Assalamualaikum. Sehat sandaten? Alhamdulillah. Nih, wah banyak yang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara dan bahkan mancanegara. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di desa mana ini ya? Nah, ini kekerpeannya ini Sekardoja. Terus Kelurahan Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah nggih. Mboten kencot. Nah, ampun mboten kencot. Pon wareg nggih. Wareg basane napa wareg? Pon wareg nggih. Oh, pun kenyang sedanten. Nih cantik ya kamu ya. Nih para GSP lovers ya, yang selalu setia menyaksikan ketika GSP syuting di daerah-daerah. Oke, para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini saya mau silaturahim ya kepada keluarga yang sedang mengalami musibah, yaitu Ibu Tarona ya, seorang anaknya yang mohon maaf meninggal secara tragis. Nah, kenapa dengan meninggalnya beliau, yaitu Mas Jamaluddin almarhum dan juga seorang adiknya yang bernama Maulida. Apa yang terjadi dengan dua anak tersebut? Apakah ini murni dari fisik atau kematian secara medis? Apa ada gangguan gaib yang selalu mengintai dan mengikuti keberadaan dua anak tersebut? Pasti penasaran. Ada yang bilang bahwa itu mati bunuh
Astagfirullahaladzim. Semoga dengan kedatangan saya dan tim untuk bisa silaturahim kepada Ibu Taruna dan juga mendoakan anak-anak beliau yang tercinta. Semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk, saya akan masuk ke rumah beliau. Ini rumahnya. Niki bener nggih leres rumahnya Ibu Taruna? Nggih. Oh nggih, mboten salah berarti. Nggih, Bu. Yuk, ayo. Bu, Assalamualaikum. Nah, ini patah tetangga nggih. Nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masya Allah. Ini sinten namanya Ibu? Bu Taruna. Boleh masuk? Nggih. Ayo, boleh masuk. Assalamualaikum. Nah, ini siapa Bapak? Pak Abdul Qadir? Adiknya Bu Taruna. Adiknya, adik kandung? Bukan. Adik ipar? Ini sinten? Saudara. Oh, saudara. Mas. Rambutnya sangar. Sangar. Gus Miftah. Pak Gus Miftah ya? Kacamatanya tuh mahal loh itu. Subhanallah. Assalamualaikum. Niki sinten? Aku adiknya Tarona, Adiknya Ibu Taruna yang bernama siapa sinten? Duri alias Teti. Oh, Bu Teti, nggih. Apa Bu Teti atau Mbak Duri nggih? Ibu Teti atau Mbak Duri? Nggih. Mas sinten iki? Selamat. Mas Slamet, suami? Casem. Ibu Oh, Casem. oh, beda lagi. Ini suaminya, mana istrinya? Oh, ini subhanallah. Ini yang telepon saya, Ibu. Ibu sinten? Casem. Bu Casem, ini suaminya Mas Lambat nih Mas, ganteng loh Mas. Nih kan pakaian belangkon wah ala kerajaan Jawa zaman dulu. Nggih. Ini sinten niki? Oh, Sutarno, Pak. Oh ini yang pertama. Nggih. Pertama beliau ini Iya, yang mengundang apa ngubungin saya ya lewat WA waktu itu. Ya, jadi Tapi ganteng orangnya loh daripada fotonya loh. Kemarin itu fotonya agak kurang ini ya. ya maklum namanya Nggih. orang Jawa. Kalau nggih, maaf, kalau Ibu Tarunah ini tuan rumah di sini. Berarti ibu kandung dari Mas Jamaluddin. Dan Mbak siapa Mbak? Mbak Salsa. Mbak Salsa. Mbak Salsa siapa, Bu? Salsa Putri. Putri Maulida. Mbak Salsa Putri Maulida. Oke. Mas sini, Mas. Nggih. Apa Mbak Duri ya sini nih, ya Mbak Duri. Mbak Duri. Ya. Dari cerita yang beredar dan juga pengakuan dari Mas Tarno ya, dan juga WA keluarga bahwa ada keganjilan Iya, betul. daripada ketika meninggalnya Mas Jamaluddin Betul. dan juga Mbak Putri ya. Itu bisa diceritakan seperti apa, Mas? Ya, jadi gini, Pak. Awalnya sih sebelum kejadian itu buat rumah. Bikin rumah ini? Bikin rumah ini. Setelah sudah bikin rumah ini, kemudian entah kenapa ya, tiba-tiba si Salsa itu tanpa ada indikasi lain atau sakit manapun, tiba-tiba langsung dia jatuh. Artinya jatuh bukan jatuh sakit, Pak, jatuh meninggal. Nah, setelah beberapa tahun lagi itu disusul oleh kakaknya yang pertama, Yang namanya bernama Jamaluddin itu. Qatar. Nah, Qatar. itu dia meninggal itu ya sangat tragis lah. Seperti Artinya, apa? Bisa ceritakan. Dia ya nekat bunuh diri. Nah, kejadiannya di belakang. Nah, di situ juga karena kami ada keganjalan di rumah, baik keluarga yang oleh orang-orang menuduh keluarga kami, ada yang bilang, oh dia pesugihan gitu kan, ada. Jadi saya mengundang Bapak untuk menetralisir Ya. untuk keluarga kami dan menuntaskan segala aurah negatif yang ada di sini. Oke. Semoga bisa Insyaallah. dibuangkan semua. Oke. Nah, gitu aja dari kami ya. yang saya tahu, Ya. Pak. Saya tanya dulu sebelumnya. Kok Mas Tarno itu bilang bahwa tadi meninggal bunuh diri? Oke. Memang
bunuh diri seperti apa, atau memang ada kecelakaan, atau itu murni bunuh diri, atau seperti apa kok bisa mengatakan itu bunuh diri? Karena bunuh dirinya dia itu tidak diketahui oleh seorang siapapun, dan dia itu sudah digores sendirilah di urat nadinya ini, dia langsung jatuh tersungkur. Artinya itu tidak diketahui oleh orang-orang juga. Setelah beberapa menit, mungkin kurang lebih hampir setengah jam lebih lah, itu baru diketahui. Itu kejadiannya kapan? Kejadiannya waktu puasa kemarin. Puasa kemarin. Iya. Terus berarti ini Baru sekitar 40 hari. 40 hari sekarang ini, kemarin ini udah didoain 40 harinya. udah Kalau si putri 2 tahun yang lalu 2 tahun langsung yang kakaknya berarti selang setahun gitu. 2 tahun. Setahun apa 2 tahun? 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun selang Oh selang 2 tahun. Berpuasa. sama puasa. Iya iya. Tuh. Dan kemudian kan yang di sini kan merasa janggal rumahnya. Setelah buat kok bisa beruntun gitu loh. Nah kejadiannya kalau Mbak Putri di mana? Mbak Putri sama di sini. Di belakang situ. Di sini ya. Nanti pemirsa. Oh di belakang situ. Di sini, Pak. Meninggalnya di sini. Tapi Meninggalnya di sini. meninggalnya di Kalau sini. Mbak Putri Iya Mbak Putri. di sini. Kalau Jamal di Jamal di belakang. Nah, nanti kita shoot di situ seperti apa kondisinya di belakang. Ya, di belakang itu dapur berarti, nggih? Ya. Dapur. Sebelum kejadian meninggal atau kata Mas Tarno itu bunuh diri, itu Mas Jamal itu sifatnya atau tingkah lakunya seperti apa? Sepertinya lain, Pak. Nggih. Waktu pagi-pagi dia bilangnya itu mah ada siaran. Siaran apa? Ada orang yang mau golok saya. Gimana? Ada siaran di situ gitu. Kan udah merasakan, ini anak gimana ya? Mondar mandir bilang sama ibu, Bu lagi ngapain? Lagi masak. Dia kan udah merasa ada apa? Kayaknya lain. Kata adiknya, ada apa Kak? Mondar mandir, katanya dia lain lah, beda. Terus sampai siang dia muntah. Dia minta ampura, meluk maaf setiap orang nengok. Terus sama ibu mah nggak minta ampura, sama teman-teman minta ampura, minta pengampurannya itu. Nggak ada orang, adanya anak-anak doang yang di rumah. Saya kan setiap malam, setiap pagi menjaga anak. Itu saya tanya lagi, Bu, maaf. Tadi kan katanya itu ada siaran mau digorok, itu siaran apa maksudnya, Bu? Ya ada yang bisikin. Oh, bisikin. Jadi kayak ada orang bisikan. ada yang bisik-bisikan. Ada Dia udah bisikan bilang gitu pemirsa. sama ibu, sama temen gitu. Sehari itu langsung dia maghrib, langsung mandi, sholat, makan, langsung dia kalau sama itu kakaknya lilik gitu, dia liliknya mandi, dia langsung ke dapur, saya di depan langsung nengok, itu anak mana ya, lihat sini lihat situ, kamar mandi, biasanya kamar mandi bolak-balik kamar mandi terus. Para GSP, kejadiannya Mas Jamal terjadi tragis dalam hidupnya, itu disifati orang ya katanya bunuh diri, paling belum tentu karena ini mau tak observasi, artinya saya penelusuran seperti apa, saya masih penasaran gitu loh. Gitu, itu tujuan saya ke sini. Kadang orang bilang bunuh diri dan sebagainya, makanya tak telusuri seperti apa, karena katanya ya itu pakai apa, Bu, yang dilihat dari warga itu? Alatnya nggak ketemu, Pak. Alat untuk yang bunuh diri itu tidak ditemukan sampai sekarang. Sekarang belum ketemu, nggak ada kan? Buktinya nggak ada. Sampai sekarang belum ditelusuri, nggak ada. Belum ketemu. Lah itu saya tanya seperti apa? Saya tanya ada. Bekasnya ada, tapi buktinya nggak ada. Menganga gitu ya. Iya. Kan sebelah, saya tanya kan sebelah sini. Kemarin waktu dicek oleh kedokteran medis menyatakan bahwa ini orang ini kan bunuh diri. Nah, karena tidak ada faktor kekerasan, kemudian saya tanya juga acak-acakan yang di sini, jadi dia dokter mengatakan bahwa itu sudah jelas bunuh diri. Saya tanya Mas siapa namanya? Kodim ya?
sini Mas Kotip, sama Mas Slamet. Mas Slamet. Nah, saya dengar-dengar katanya di otopsi ya. Bukan enggak ya? Otopsi enggak. Tuh kata dokter itu katanya beberapa kali Ya, benar. digureskan. Karena lukanya itu enggak mulus lukanya. Menurut perkiraan dokter itu lebih dari 3 kali. 3 kali untuk digorokan. dan ketika terjadi tragis seperti itu enggak ada jeritan si Mas Jamal apa teriak itu apa kondisinya kayak gimana? Tahu-tahu Udah. Itu enggak ada cerita apa tangisan apa jeritan enggak ada. Tidak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Adanya Yang di sini siapa waktu itu? Adiknya yang bernama Kiki, yang bernama Kiki. cuman Kiki mendengarnya aja. itu hanya Percikan air lagi percikan air mandi. saja. Tidak ada jeritan. Tidak ada Cuman jeritan apa. terdengar untuk terakhir bunyi Jadi kloker. kayak gitu. Oke, sekarang gini aja. Ini kan GSP para penasaran nih, para GSP. Ini lokasinya kayak di mana sih lokasinya? Ya, kita ke lokasi yang kejadian TKP-nya. Ayo. Seperti apa sih? Ayo kita kondisinya seperti apa? Ayo. Ini iya. Para GSP aku ngerasa di sini itu awalnya panas. Posisinya di mana waktu itu, Mas? Posisinya Di sini, yang Pak. Di sini. Ini urugan darah ini. ini darah masih Bahkan darah ada yang nyembur ke sana. Wah, dari sini Darah itu nyembur kemana-mana darah. sampai sini darahnya itu naik Naik itu darah. ini dekat bapak ini darah semua ini. Ini darah ini Pak. Ini darah. Sampai situ. Kalau itu waduh. Iya itu yang ini. Yang merah-merah itu tuh. oh bekasnya ini merah-merah ini nih. Ya udah. Ini bekas. Kalau sana sampai banyak itu Pak. Tadinya udah kelihatan bersih sih. Iya, udah dibersihin ya. Jadi di sini juga banyak banget. Ini masih itu. Ini bekasnya ini. Ini bekas. Di sini paling banyak darah. Astagfirullah ya Allah. Masya Allah, astagfirullah ya Allah. Saya ngerasa atau aromanya masih tercium darah anyir di sini. Oke, para GSP, sebelum saya observasi lebih lanjut, saya akan mendoakan Mas Jamaluddin Khatar bin Soekarso dan juga Salsa Putri Maulida binti Soekarso. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Para GSP, aku ngerasa ada yang nggak beres di sini. Masya Allah, astagfirullah. Ada yang dorong ya dari pintu sini nih, Mas. Ada yang dorong. Ada keganjilan di sini. Kalau ngeliat keganjilan di sini nih, Masya Allah. Aku coba komunikasi kayak apa sih. Jadi kepala saya pusing di sini nih, ada goyang. Jadi saya nggak
berdiri seperti kurang mampu ya, karena untuk mengendalikan energi yang di belakang tadi seperti ada dorongan. Ketika saya berdoa itu enggak ada yang ibaratnya apa, enggak terima. Astagfirullah, tar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim min kulli dzambin ma'asan. Aku ngerasa ada kayak benda gaib ya, benda gaib yang buat ini nih, buat mencelakai dia, disuruh, seperti ada yang nyuruh ya, sosok iblis. Aku ngerasa seperti itu. Jadi benda itu ibarat kalau dipegang, karena keanehan ketika di Quraisy itu nggak ada barangnya, sampai semua orang nyari nggak ketemu sama sekali. Itu benda gaib gitu. Kalau saya rasakan benda gaib. Coba saya bisa ketemu nggak kira-kira? Berat kaki saya nih. Astagfirullah. Coba ada air nggak? Air mas, air mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bihi sihra innallaha sayutiluhu innallaha la yuslihu amal mufsidin. Walila fi Quraisy abtil siraka kullahu. Walila fi Quraisy abtil siraka kullahu. Walila fi Quraisy abtil siraka kullahu. Sebentar. Masya Allah, astagfirullah. Wallahu alam. Apakah ini yang digunakan oleh ya saudara kita Jamal untuk
Katanya ada yang mau gorok ya. Ini tajam banget soalnya. Ini asli, demi Allah saya ketemukan di situ. Tanpa rekayasa, tidak ada rekayasa. Astagfirullahaladzim. Wallahu alam, tarik KSP. Saya menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ. Dekat tempat atau TKP yang disinyalir Mas Jamaluddin bunuh diri. Nah, saya observasi ya. Ternyata memang seperti ada bisikan gaib, seperti ada bisikan iblis mau digorok. Ya. Maka dia gelisah setiap waktu, setiap saat, akhirnya keluarganya mencurigai. Terus diikutin. Tapi terlena ketika saudara keluarganya pada aktivitas itu, dia langsung pergi ke belakang pas maghrib. Mungkin kejadian maghrib itu kan orang aktivitas untuk berbuka puasa kan, dia nyolong, artinya mencuri waktu gitu. Langsunglah sesuatu yang digorok itu tidak ada barang buktinya. Ketika keluarga setelah kejadian keluarga mencari barang bukti ketika Jamaluddin menggunakan benda yang untuk menggores lehernya. Nggak ketemu sama sekali, sampai sekarang nggak ketemu. Polisi pun nggak bisa menemukan barang bukti itu. Wallahu alam. Ketika saya telusuri, tadi di situ saya menemukan ini. Sebelum saya menemukan ini, saya doa dulu, doa untuk almarhum dan almarhumah. Nah, ketika saya selesai doa, seperti ada dorongan dari belakang, saya terjengkang. Saya langsung observasi lagi, saya baca doa-doa khusus untuk mencari barang bukti yang tidak ditemukan oleh kepolisian dan warga sekitar. Bahkan tuan rumah pun, sahabat-sahabatnya, keluarganya nggak menemukan sesuatu. Dan saya tanya, nggak pernah ada barang ini. Ternyata saya ketemukan ini ketika saya tadi itu, kaki saya nggak bisa digerakkan. Ketika saya doa di situ, nggak bisa digerakkan, ternyata ada yang seperti apa ya, sakit lah, apa yang nyucuk-nyucuk gitu loh, yang seperti apa tergores saya itu. Terus tangan saya masukin ke tanah, saya doa lagi, muncul ini, saya tarik, inilah seperti ini. Agak panas ya, mau saya netralisir, ada nggak apa, kain nggak? Oh ada ya. Ya, pada duduk aja ya, duduk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bihi sirra innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Walila fi Quraisy abtil siraka kullahu wa yubtilhu. Walila fi Quraisy abtil siraka kullahu wa yubtilhu. Walila fi Quraisy abtil siraka kullahu wa yubtilhu. Bismillah, Allahu akbar. Rajama lisyayatin wa ridha lirrahman. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Kataballahu la ulibanna ana wa rusulih. Innallaha qawiyyun aziz. Astaghfirullah. Ya arhamar rahim. Alhamdulillah. Aku ngerasa ketika deteksi ini ada fitnah di keluarga. Ada fitnah di keluarga. Bu, sini Bu. Jenengan sini Bu. Maju sedikit Bu. Ada fitnah di keluarga Bu, Tarona. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, karena ada, maaf, seorang dukun, dukun ilmu hitam barangkali ya, itu menuduh bahwa kematiannya Mas Jamaluddin dan sebelumnya Mbak Putri, terus selang setahun atau 2 tahun lagi Mas Jamal. Jadi kejadian itu, seorang dukun itu memfitnah
bahwa ini hasil dari pesugihan yang dilakukan oleh Mbak Casem sama Mbak Duri. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh, dan ini salah. Saya meyakini dan saya yakin seyakin-yakinnya ini bukan pesugihan ya tumbal yang dilakukan atau diamalkan oleh Mbak Casem dan Mbak Duri. Ini fitnah. Fitnah lebih kejam. Maka saya klarifikasi ya, saya Gus Solehpati datang hadir di sini untuk meluruskan kejadian ini, tragedi ini. Tragedi yang disinyalir katanya bunuh diri. Ya. Memang walau alam itu seperti kejadian seperti apa? Ini bukti semua. Kalau saya telusuri ya dari observasi yang saya lakukan, memang ada bisikan iblis ya. Bisikan iblis untuk bunuh diri yang dilakukan tangan bukan tangan Mas Jamal, jadi minjem tangan gitu loh. Minjem tangan Mas Jamal. Ada bisikan itu, minjem tangan, dikuruskan. Maka dia nggak teriak-teriak sama sekali karena sudah, maaf ya, Mas Jamal itu udah ibaratnya kebal dengan hal-hal seperti itu. Aku ngerasa sebelum kejadian ini mungkin berapa bulan atau berapa tahun Mas Jamal pernah ketemu orang, maaf, orang pinter atau orang sakti. Jadi dikasih sesuatu barangkali itu. Benar. Dalam perjalanan ke Jakarta, motornya kempes, itu ada yang nyamperin, dikasih suatu benda berupa kulit sel. Dikasih apa? Kulit sel, kulit macan. Oh, kulit macan. Iya. Terus suruh apa katanya? Nggak tahu. Pokoknya dikantongin aja di dalam dompet. Sama batu, Pak. Foto nggak tahu. Barangnya ada nggak sekarang? Nggak tahu. Batunya sudah dibuang. Saya tanya ini, maaf saya tanya lah ya. Semua yang hadir di sini ini kan banyak banget ya yang ingin menyaksikan seperti apa kejadiannya. Kalau menurut ibu-ibu, bapak-bapak semua serta yang hadir di sini, barang ini bener nggak kira-kira? Barang ini sebagai bunuh diri atau suruh minjem tangan lah, jangan bilang bunuh diri lah, minjem tangan si Mas Jamal untuk membunuhnya. Gitu. Gimana Mas? Bisa jadi. Oh. Karena secara lisan ya juga Ya. sehari itu kejadian itu aneh secara terbaik. lisan dan secara yang goib atau apa itu bisa jadi. Bisa jadi ya menurut pandangan Mas. Ya. Iya. Pokoknya sehari itu aneh-aneh lah pokoknya. Sama temen juga datang minta maaf, ngempura, sujud sama kakinya. Soalnya saya nanti sore pasti mati. Ngomong gitu sih. Itu pun pas mau kejadian itu saya tinggal mandi. Oh, sampai saksinya? Saya ini Oh, ternyata ini saya. saksinya waktu Saya kejadian pusing itu. gitu. Oh, lah sampai nggak bilang dari tadi. Ya kalau saya mah gak dipercaya jadinya ya. Bukan nggak dipercaya, pas waktu kejadian itu loh Mas. Berarti Mas siapa namanya? Narto. Mas Narto itu kejadian pas ketika Mas Jamal meninggal itu sama Mas Narto di sini. Ya, sama saya. Lagi sakit parah-parah pun sama saya. Saya yang nunggu. Siang malam 3 hari 3 malam nggak tidur saya tuh karena dia ponakan saya. Iya. Kepengennya dia sehat, sembuh. Itu pun udah sembuh, cuman sekali matahari itu spontan di atas nalar perbuatannya. Setiap mau masuk kamar mandi ada yang manggil-manggil. Oh gitu. Di dapur. Oh Itu katanya. 4 kali. Kata dia. Itu 4 kali. Untuk itu saya mau berdoa, meruqyah dan membersihkan semua energi-energi yang negatif yang ada di rumah ini dan di lingkungan sekitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda siapa?
Anda siapa? Anda siapa? Ayo, Anda siapa? Namanya? Keluar kamu. Keluar kamu. Anda siapa? Siapa yang ada di sini? Para GSP langsung masuk dua sosok, yang satu masuk ke Mas ini dan satu ke Mas Tarno. Satu-satu ini biarin. Anda siapa Anda? Anda siapa namanya? Hah? Nggak mau ngaku siapa Anda namanya? Anda siapa namanya? Ngaku saja siapa namanya? Anda ganggu di sini kenapa? Anda disuruh? Bukan, penunggu di sini. Anda disuruh? Masih ngaco. Ini saya mau nanya ini satunya. Biar ibu. Siapa kamu? Saya tanya Anda siapa, malah nanya saya. Anda siapa? Kamu yang siapa dari sini? Saya disuruh keluarga Bu Tarona suruh ke sini, suruh netralisir rumah sini dari gangguan-gangguan yang negatif. Jangan di sini. Pergi. Anda disuruh siapa? Anda disuruh siapa? Saya sudah di sini lama. Penunggu rumah ini. Ya. Anda tahu dengan kematian Mas Jamal? Tahu. Siapa yang nyuruh siapa? Tidak, aku ambil sendiri. Apa? Ambil sendiri. Ambil gimana maksudnya? Saya perintahkan Oh, kamu merintahkan siapa? untuk ngambil jasad mereka. Yang kamu suruh siapa yang kamu suruh? Saya menyuruh orang-orang yang di sini. Kamu kurang ajar ya. Kamu yang kurang ajar. Ini sosok siluman. Saya rasakan sosok siluman. Belum selesai, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Nggak usah perlu tahu. Itu Mas Jamal ya, dengan kematiannya. Dia membawa apa pusakanya? Hah? Pusaka ini bukan, mana tadi tuh? Saya menemukan ini di TKP ketika Mas Jamal menemui ajalnya di situ. Nggak usah tahu. Apakah ini pusakanya yang Anda tuh? Dia ketawa ketika saya tunjukkan ini. Ini benar benda pusakanya untuk bunuh diri, yang untuk membunuh dia. Ya. Bilang iya. Para GSP, Dia ikut saya nanti. demi Allah saya menemukan ini tanpa rekayasa di belakang situ. Ini udah dicari dari 2 bulan nggak ketemu, dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah menunjukkan benda inilah. Kamu pergi gak dari sini? Aku bakal pergi. Aku bisa enak. Tak bilangin. Ini tak kuncinya biar gak kemana-mana dia. Allah, tak kunci aja. Allah. Ya, ini sosok siluman ular ya. Jadi yang saya rasakan kayak siluman ular. Ya.
Namamu siapa? Ayo, kamu nggak bisa nggak ada kekunci, nggak bisa kemana-mana. Namamu siapa? Dewi. No, ini berubah jadi perempuan. Dewi siapa? Dewi. Tempatmu di mana, Dewi? Apa? Di mana, Pak? Dekat sini. Jauh lah. Ya lumayan, pokoknya dekat dari sini lah. Hutan. Di hutan, hutan. Kelihatan dari sini kan? Ada berapa sosok yang di sini? Banyak. Banyak. Berarti, Kira kamu. ya, berarti ini murni gangguan gaib di sini. Dan juga ada seorang yang pinter yang ngasih benda ke Mas Jamal. Ya ada hubungannya semua. Bukan fitnah dari dukun yang di sini, ya di daerah sini. Ajak semua bala tentaramu, ajak semua. Wali ilah fi Quraisy. Wali ilah fi Quraisy. Abtil sirakakullahu wa yubtilhu. Wali ilah fi Quraisy. Abtil sirakakullahu wa yubtilhu. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Allah. Ini muntah darah semua itu, muntah darah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Kataballah. Ukhruj ya Allah, keluar. Ayo keluar sekalian. Bismillah, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصفر فبأي آلاء Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang ada di sini, ya tidak usah takut ya dengan kejadian ini, dan jangan sampai terulang lagi, ya. Jangan sampai terulang lagi. Terus caranya gimana? Kita sebagai seorang Muslim, ya, sebagai orang Islam, penuhilah kewajiban kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan apa? Pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya, ya Mas ya, semuanya jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai bolong. Terus apalagi zikirnya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca sholawat, dengan amalan-amalan yang lain. Ya, alhamdulillah sudah kita ruqyah tadi bersama dan hasilnya alhamdulillah kita dapat mengerti semua, ya. Semua sudah enakan, ada yang keluar dari cincin itu sudah terbongkar semua, ya. Cincin fasik, cincin yang memang pengganggu di sini, iblis, setan serta kiriman santet dan sebagainya sudah kita bumi hanguskan, kita hancurkan dengan membaca doa-doa dan ruqyah
dan membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an ya. Nah, di sini Pak Ustadz ada amalan untuk apa? Untuk menetralisir diri ya, mengusir hal-hal yang sifatnya sihir, santet, guna-guna, dan juga termasuk gangguan-gangguan makhluk-makhluk astral atau hantu-hantu yang ada di rumah. Ini sudah bersih, tapi tetap kita mengamalkan seperti ini ya, mengamalkan ini. Nah, ini Arabnya. Kalau maaf ya, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, emas dan semua ini sini belum bisa baca Arab misalnya, ini ada Latinnya atau Indonesianya seperti ini. Oke, para GSP dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Inilah sekelumit kejadian yang menjadi pertanyaan buat kita. Tapi alhamdulillah semua sudah terjawab ya. Sudah terjawab sudah. Keganjilan-keganjilan yang ada di rumah ini dari kematian dan juga Mas Jamaluddin Khatar. Tentunya ini menjadi pelajaran bahwa kita jangan sampai lengah ya. Jangan sampai lupa diri. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu tadi apa? Sholat 5 waktu, zakatnya, sedekahnya, membaca Al-Qur'an di rumah. Ya. Terus tilawatil Qur'an. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ya. Ada 4 macam manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama apa? Talil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, apa namanya? Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang keji dan mungkar. Wa mut'imil ji'an, yaitu yang ketiga memberi makan orang yang lapar. Dan yang terakhir wat ta'imina fi syahri Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka inilah salah satu talil Quran, didudukan surganya Allah. Ya. Kalau orang sering membaca Al-Quran, maka rumah itu akan bersih dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk jahat. Oke, semoga ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dari tayangan ini, dan yang jelek kita buang jauh-jauh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan para pecinta misteri seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Ikutin terus Gus Sulehpati YouTube channel. Salam bahagia dunia dan akhirat. Kung fayakun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.